sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Mari dengar dan jemaat Tuhan katakan, segala pujian dan syukur bagimu kepadamu ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari jemaat Tuhan saja katakan, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau dari tempat ini. Yes Lord, ini jemaat-Mu ya Abah. Sekali lagi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Segala puji ya Tuhan Yesus. Kami sama-sama meninggikan Engkau. Berdiri sama-sama, katakan segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kurang bersemangat Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari terakhir kita berlibur Bapak Ibu Saudara. Kita bersama keluarga mungkin sudah berlibur kemana-mana saja. Tuhan izinkan kita berlibur dan hari ini kita boleh bertemu satu sama lain. Dan saya rindu kita boleh sapa dan lihat kiri kanannya. Katakan seperti ini, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan, amin. Kasih salam senyuman yang manis Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu dalam hadirat Tuhan lebih lagi, amin. Sebab itu mari siapkan hati kita 1-2 jam ini untuk bertemu dengan Raja segala Raja, yaitu Yesus Kristus, amin. Yang percaya Tuhan hadir di tempat ini, berikan tepuk tangan buat Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Open heaven terjadi di
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan deklarasikan Mazmur 91 Bapak Ibu Saudara, supaya ini tergenapi dan terjadi dalam hidup kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari mata kita fokus kepada Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan? Hanya orang-orang yang murni dan tulus hatinya. Sebab itu ampuni, sucikan kami, layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengerti apa permasalahan keluarga, setiap keluarga yang datang ke tempat ini. Tetapi Engkau Tuhan yang sangat tahu. Engkau adalah jawaban setiap doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, angkat syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, buat siang ini ya Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikannya, semua karena cintanya. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Teramat baik. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Oh, Rabba Syakara musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan saja katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Tak akan, Tuhan tidak pernah berubah sampai selamanya. Kami yakin, ku yakin Tuhan. Yes Lord, yes Lord, jamaah umat-umat-Mu, Engkau melindungi kami ya Abah. Takkan mudah. Amin. Jemaat Tuhan saja katakan, selalu Tuhan tolong umat-umat-Mu Bapa, selalu menjaga kami. Ya Abah, tanpa seizin-Mu Tuhan, selalu Tuhan, selalu Jesus, Jesus menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, selalu menolongku, ya, selalu menjagaku. selai di rambutku tak akan terjatuh Ya Tuhan, seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Hidup Mari kita sembah Tuhan. Engkau penolong kami yang setia. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apapun musim hari-hari ini yang kita alami Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan berkata, aku ada bersama engkau. Sebab itu jangan takut, jangan ragu, terus percaya sahabatku, kata Tuhan. Syaralabah, syaralabah, jama umat-umatmu Bapa, lawat umat-umatmu. Hadiratmu menyembuhkan kami, hadiratmu menjamah kami, hadiratmu ya Allah, hadiratmu ya Allah, jamah kami, lawat kami. Mari jemaat Tuhan saja katakan sama Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, Tuhan, kami tidak pernah ragu Tuhan. Jesus, Thank you Lord. Jesus, lawat Tuhan. Thank you Jesus. Lawat ya Abah, takkan terjatuh seizinku. Tuhan selalu menolong. Yes Lord, Jesus. Kasih Tuhan. Amin. Amin. Dan peliharaan. Yes. Sekali lagi jemaat Tuhan dengan cinta sama Tuhan. Tuhan. Yes. Yes Lord. Jesus. Lord kami Bapa. Kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, oh Yesus, Yesus penggerak Tuhan, Tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. mari jemaat Tuhan saja panggil Yesus. Yes Lord. Di luar kasih-Mu Bapa, jemaat
dan sanggup menggenapi iman Tuhan. Sepakat percaya Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. kami terima, Ku terima sekarang, ku terima, ku terima sekarang, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, sorakan kami lagi, haleluya, Jesus, kami terima kemenangan yang daripadamu ya Tuhan. Amen. Kami terima kelepasan yang daripadamu. Siang hari ini ya Tuhan, umat-umatmu yang ada di tempat ini, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat itu Engkau sediakan bagi umat-umatmu Bapa. Karena itu janji firman-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang masih on fire berikan tepuk tangan buat Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya boleh bersaksi tuh Bapak Ibu Saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan sampai terbuka pintu surga bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Jangan fokus kepada masalah kita, tapi fokus sama Tuhan. Yang mau katakan amin, tepuk tangan buat Yesus. Denganmu Tuhan, kami boleh berjalan dari kemuliaan. Sama-sama katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. oh, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. mari angkat tangan kita ya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hah? Kuasa-Mu Tuhan,
masih kuat memuji Tuhan, tepuk tangan buat Yesus. Sorakan haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorakan, Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Yuk coba Tuhan dengan sungguh katakan, tunjukkanlah Kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat, Dahsyat di tempat kudusnya. coba Tuhan kata, Allah bangkit, Allah bangkit. Yuk tepuk tangan di atas kepala ya. Sorak, amin. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di sekali tempat cuma Tuhan saja. kudusnya. Tanpa musik ya, Allah bangkit, Allah. Bernyanyilah buat Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. sorakan haleluya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup Tuhan, Tuhan dengan sungguh. untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di lingkungan komplek ini. Sebab itu kita boleh jadi berkat. Kita akan memberkati gereja ini, lingkungan CHS semuanya Bapak Ibu Saudara. Yang mau memberkati, amin. Saya rindu semuanya angkat tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang mau katakan amin. Yang rindu lawatan Tuhan di tempat ini katakan amin. Amin. Lebih dahsyat amin. Amin. CHS diberkati, CHS dilimpahi, karena Allah sanggup ya untuk menyajikan. CHS amin. CHS dilimpahi atas sempurna anugerah. Berkati kiri kanannya, katakan kamu diberkati.
percaya diberkati oleh Tuhan, tepuk tangan buat Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat tempat ini akan banyak tuaian jiwa. Amin. Bagi kemuliaan Raja segala Raja. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat, atas janji yang Ku berikan bagi kami. Dan sebentar ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Berkati umat-umat-Mu. Kami percaya apapun yang kami lakukan, semuanya berhasil dan beruntung. Amen. Karena itu janji-Mu ya Aba. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap katakan amin. Yang melayani boleh maju ke depan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari jemaat Tuhan saja dengan sungguh sama Tuhan katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan kami, keadaan kami. Dengan-Mu hidupku tak akan goyah Tuhan. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, oh Tuhan Jesus. Ya Aba, pulihkan kami, sembuhkan kami. Dalam tangan-Mu, ya Aba, kami tak akan goyah, kami tidak takut selamanya. Mari sama-sama katakan, ya ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami percaya kami tidak akan pernah goyah apapun yang terjadi atas hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Oleh karena itu urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang akan mencuri benih firman Tuhan yang ditaburkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam. Ada yang sudah kenal saya? Sepertinya cuma Pak Hutagalung yang kenal saya. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Alfianus Enggune. Saya melayani tidak jauh dari sini, di GBI Gria Pratama. Tadi saya hitung, saya berangkat dari gereja ke sini, hitungannya itu cuma 5 menit, saudara. 5 menit. Jadi yang memisahkan kita itu cuma jalan tol. Yang menghubungkan kita adalah jembatan flyover. Haleluya. Saya melayani di GBI Gria Pratama di seberang. Saya mulai merintis pelayanan itu dari 6 jiwa. Dari 6 jiwa, puji Tuhan sekarang hampir 500 jiwa. Haleluya. Hampir 500 jiwa dengan 2 kali ibadah. Tadinya itu kami ibadah itu di garasi mobil. Di garasi mobil di Gria Asri 1. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan berikan gereja 3 lantai. Yang bisa menampung sekali ibadah 250 jiwa. Lantai pertama sekolah minggu, lantai 2 untuk ibadah umum, dan lantai 3 kamar dan balkon, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kagum dengan gereja ini. Walaupun masih baru, tapi jemaat begitu banyak yang datang. Dan saya percaya, penuaian jiwa-jiwa akan terus terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Namun kita baca 1 ayat saja, ayatnya yang ke-19. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Namun ayat yang kita baca 1 ayat saja, ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, Yesus mati untuk kita. Katakan Yesus mati untuk kita. Tanggal 29 Maret yang lalu, kita baru saja memperingati Yesus mati di kayu salib. Dan cuma kematian Tuhan Yesus yang diperingati setiap tahun.
Dan saya percaya selama dunia ini masih ada, kematian Tuhan Yesus akan terus diperingati. Kenapa? Karena kematian Tuhan Yesus itu berhubungan dengan keselamatan saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib bukan karena dia melakukan pelanggaran. Bukan karena dia melakukan dosa. Bukan karena dia melakukan kejahatan. Tetapi Yesus mati di kayu salib karena pelanggaran, karena dosa, karena kesalahan kita. Karena kita yang berbuat dosa. Makanya Yesus mati di kayu salib, kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Katakan darah yang sangat mahal. Kalau kita menyadari, saudara, kalau kita itu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, lalu apa respon kita? Apa respon kita? Apakah biasa-biasa saja? Lalu saudara berkata, kalau saya sih ya begini-begini aja, mengalir aja lah. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau kita sudah sadar betul bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, maka harus ada respon dari kita yang begitu luar biasa. Bukan biasa-biasa. Nah, hari ini saudara, saya mau sampaikan 4 poin saja. Apa respon kita ketika kita menyadari bahwa kita itu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal? Yang pertama, kita baca Ibrani 10. Ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Cukup sampai situ. Dikatakan apa? Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Pertanyaannya, saudara datang ke tempat ini, apakah saudara sudah tulus betul-betul atau tidak? Saya berharap saudara datang ke tempat ini, saudara beribadah di tempat ini dengan tulus ikhlas. Amin. Karena ada orang datang ke gereja, hatinya itu tidak tulus. Ada nggak seperti itu? Datang ke gereja hatinya tidak tulus. Pakai baju warna apa dia? Ada loh. Orang datang ke gereja itu hatinya tidak tulus. Dia datang ke gereja itu karena nggak enak sama pendeta. Nanti kalau saya tidak ke gereja, nanti saya ditelepon terus. Kenapa hari Minggu tidak datang ibadah? Iya kan? Ada orang datang ke gereja itu hatinya tidak tulus. Ada yang datang ke gereja itu cuma numpang tidur. Ada nggak di sini? Kelihatan kalau saudara tidur dari sini. Ada loh. Karena di rumah dia nggak bisa tidur. Di gereja tempat duduknya bagus, empuk, ada AC. Tidur dia. Udah itu aroma parfumnya aroma kopi lagi. Parfum ruangan ya kan. Jadi rasanya itu seperti tidur di Starbucks. Begitu bagian persembahan datang, dia bilang apa saya tidak pesan kopi. Karena dia lagi tidur. Saya berharap di sini tidak ada yang datang dengan tidur di sini. Ada juga yang datang ibadah itu, saudara, untuk cari pacar. Anak-anak muda, saudara datang ke tempat ini, cari Tuhan atau cari pacar? Kalau dua-duanya, bagus. Bagus itu. Dia ke gereja cari Tuhan tapi cari pacar juga.
daripada dia cari pacar di terminal. Akhirnya ketemu sama si Mansur, ketemu sama si Abdullah, ketemu sama Amrosi, ketemu sama Siti Amina. Mendingan di sini ada Siti Ur. Ada orang datang ke gereja itu hatinya tidak murni. Ada orang datang ke gereja itu mau nagih utang. Karena yang berutang itu biasanya datang ibadah jam 10. Rupanya jam 10 gak ketemu, dia lanjut ibadah kedua. Ibadah sekolah minggu gak ada, dia cari di ibadah sekolah minggu, siapa tahu di situ ada. Di ibadah sekolah minggu gak ada, dia cari di persaut tahun. Ada orang datang ke gereja itu hatinya tidak tulus loh. Dan saya banyak menemukan ada orang datang ke gereja itu cuma cari-cari kesalahan orang. Sengaja dia datang paling awal. Setiap orang yang masuk di gereja dia perhatikan satu persatu. Ah, itu ibu sepatunya gak cocok. Baju dengan celana gak cocok. Apaan itu ibu rambutnya dicat begitu? Terserah dia, rambut dia. Ngapain saudara pusing? Mau di sini pink, di sini ungu, belakang biru, atas putih, rambut dia, ngapain kita pusing? Kecuali dia pinjam uang gereja untuk cat rambut, baru saudara pusing. Ini uang dia, kepala dia, ngapain kita pusing? Saya ingat dulu mama saya, saudara, dia datang dari kampung, mama saya itu rambutnya keriting. Kayak apa itu? Kayak pohon beringin habis disambar petir. Mama saya itu banyak kutunya, saudara. Jadi kalau kipas angin di situ, mama saya berdiri di situ, saya di sini, saya menghindar. Takutnya kutunya itu loncat. Suatu waktu dia bilang begini sama anak saya, Seren, carikan oma kutu. Kalau ketemu induknya, jangan dimatiin. Dalam hati saya, ini mama saya ternak kutu rupanya. Tapi saya nggak pusing. Rambut dia, kepala dia, ngapain saya pusing? Nah kadang-kadang kita datang ke gereja itu terlalu pusing dengan orang lain. Lebih baik kita pusing dengan diri sendiri aja. Bila di samping, mudah-mudahan bukan kamu yang disinggung. Kita datang ke gereja itu harus benar-benar tulus, murni, ikhlas. Amin. Gak usah datang ke gereja itu cuma cari-cari kesalahan orang. Gak usah. Karena manusia itu gak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Jadi gak usah cari-cari kesalahan orang. Amin. Nanti dicari-cari kesalahan pemusik lah. Padahal dia sendiri gak bisa main musik. Kesalahan WL lah. Padahal suaranya sendiri kalau bernapas fals. Ada yang dicari-cari kesalahan orang. Tapi saya percaya saudara datang ke tempat ini, beribadah di tempat ini, benar-benar dengan tulus. Katakan tulus. Haleluya, itu yang pertama. Saya enggak suruh tepuk tangan, saya cuma bilang ini yang pertama. Sekarang yang kedua, apa respon kita? Setelah kita sadar betul bahwa kita ini orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Yang pertama tadi kita harus datang dengan hati yang tulus. Yang kedua, masih di Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh. Saya tulis di sini miliki iman yang teguh.
Iman yang teguh itu akan kelihatan ketika lagi ada persoalan. Betul nggak? Iman yang teguh itu akan kelihatan ketika lagi ada pergumulan, ketika lagi ada masalah. Baru iman yang teguh itu kelihatan, saudara. Kalau saudara lagi banyak uang, iman yang teguh itu nggak kelihatan. Usaha saudara diberkati Tuhan, iman yang teguh itu tidak kelihatan, betul nggak? Rumah bagus, pekerjaan bagus, iman yang teguh itu nggak kelihatan. Nanti iman yang teguh itu akan kelihatan kalau saudara punya masalah, persoalan, dan pergumulan, baru di situ kelihatan. Pernah baca kisah tentang Ayub? Iman yang teguh daripada Ayub itu nggak kelihatan waktu dia kaya raya. Waktu dia banyak uang nggak kelihatan. Waktu dia memiliki harta yang banyak nggak kelihatan, saudara. Nanti kelihatan setelah semuanya habis. Semuanya habis. Istrinya bilang begini, Ayub, udahlah, kutuki saja Tuhanmu itu, kutuki saja. Kemudian kamu mati. Nanti kalau kamu mati, saya cari lagi penggantinya. Coba nggak ditulis seperti itu. Ayub bilang apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sementara yang buruk kita tidak mau menerima? Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Artinya dalam kondisi pergumulan yang sangat berat, imannya tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini, apapun pergumulan, masalah, persoalan yang kau sedang hadapi hari-hari ini, imanmu tetap teguh, kokoh, dan kuat. Amin, saudara. Pernah baca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pernah baca? Itu Raja Nebukadnezar itu dia buat apa itu? Patung. Kemudian dia bikin aturan. Semua orang di daerah itu harus menyembah kepada patung itu. Apabila ada orang yang tidak mau menyembah patung itu, maka hukumannya dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, kalau Tuhan yang saya sembah itu sanggup menolong saya, dia akan menolong saya. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung itu, kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tetap menyembah kepada Tuhan. Artinya begini, dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, doanya, imannya tetap teguh kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen? Ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia marah sama Tuhan. Pokoknya tidak ada lagi ke gereja-gereja. Pokoknya tidak ada lagi melayani Tuhan. Pokoknya tidak ada lagi ibadah-ibadah kul. Sampai seperti itu, saudara. Sampai seperti itu. Saya mau bilang begini, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, tetap cari Tuhan. Buktikan bahwa imanmu itu tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat. Apapun yang terjadi. Kadang-kadang sampai ngancam-ngancam Tuhan. Pokoknya Tuhan, kalau dalam minggu ini Tuhan tidak jawab doa saya, lihat aja nanti. Tahun depan saya umroh. Emangnya Tuhan itu takut diancam-ancam? Nggak usah pakai ancam-ancam Tuhan, amin. Pokoknya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap teguh, kokoh beriman kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga. Ibrani 10 ayatnya ke-24.
Kalau kita sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, ini yang ketiga. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang ketiga dikatakan di sini, marilah kita saling memperhatikan. Katakan saling memperhatikan. Sudah saudara lakukan di tempat ini? Saling memperhatikan? Ketika ada yang susah, ada saudara perhatikan? Ketika ada yang sakit, ada enggak yang kita perhatikan? Kadang-kadang ketika ada yang sakit bukannya kita memberikan kekuatan, yang ada kita kasih kelemahan. Sakit apa? Demam berdarah. Hati-hati loh. Tetangga saya 2 hari yang lalu mati. Apalagi kalau trombosinnya turun terus nggak naik-naik. Makin kita takut-takutin dia. Tapi saya percaya di sini nggak ada seperti itu. Kita saling memperhatikan. Amin. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Amin. Saling mendorong, saling memperhatikan dikatakan di sini. Saling membantu, pokoknya saling. Amin. Itulah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Ayat terakhir. Kok nggak ada yang senyum ya? Luar biasa di sini ya. Di gereja saya kalau saya bilang ini ayat terakhir, semua senyum. Ada yang ketawa lagi. Ini semua diam, rupanya masih mau firman Tuhan disampaikan 2 jam lagi ke depan. Yang keempat, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Coba kita baca ini ayat ini bersama-sama 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang keempat, saudara, kalau kita menyadari bahwa kita itu sudah ditebus oleh darah Tuhan yang sangat mahal, dikatakan di sini jangan menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Saya percaya di gereja ini pasti banyak pertemuan-pertemuan ibadahnya. Amin. Ada ibadah umum seperti hari ini. Ada ibadah kul. Ada ibadah doa biasanya di pertengahan minggu. Coba saudara ikuti semuanya itu. Karena di dalam ibadah seperti itu, saudara akan mendapatkan firman Tuhan. Saudara akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, saudara akan didoakan di situ. Saudara dengar firman Tuhan dan engkau akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Amin. Makanya setia ibadah kepada Tuhan. Saya pernah hitung saudara di gereja di mana saya melayani. Saya pernah hitung dalam hari Minggu itu jemaat yang tidak ibadah itu antara 25 sampai 30 kakak. Saya pernah hitung. 25 sampai 30 kakak yang tidak ibadah hari Minggu. Taruhlah 25 kakak kali 4. Itu sudah 100 orang berarti yang tidak ibadah hari itu. Saya nggak tahu mereka pergi kemana. Mungkin ke mall, ke Pantai Indah Kapuk, lihat pasir putih di sana atau ke mana lagi? Ke puncak. Saya bilang begini saudara. Jangan pernah tinggalkan jam-jam ibadah. Saya mulai dibaptis itu tahun
Saya dibaptis itu tahun 1985 di Bogor, di GPDI di Bogor, saudara. Sejak itu sampai sekarang, seingat saya baru 2 kali saya tidak ke gereja. Seingat saya. Yang pertama waktu saya keluar negeri, yang kedua waktu saya kena demam berdarah. Karena melewati hari Minggu. Seingat saya baru 2 kali itu saya tidak pergi ke gereja. Coba saudara hitung-hitung sekarang, sudah berapa kali saudara tidak ke gereja? Jangan cuma ketawa, prihatin. Coba usahakan saudara, usahakan. Kan firman Tuhan bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari Tuhan dulu. Perkara berkat pasti Tuhan berkati. Amin. Dulu pertama kali saya tinggal itu di rumah tipe 21. Rumah saya tipe 21. Gak ada plafonnya. Kalau hari Jumat kelihatan kuntilanak lagi goyang-goyang kaki. Tapi karena saya setia beribadah sama Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dari rumah tipe 21 meningkat. Terus meningkat. Dan saya percaya ketika saudara benar-benar sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan saudara kekurangan. Amin. Sekalipun pakar-pakar ekonomi bilang begini, di tahun sekarang ini adalah tahun yang sulit, yang sukar. Silakan saja mereka berkata seperti itu, silakan saja. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan memberikan contoh, perhatikan buruh di udara. Yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tapi Tuhan pelihara. Pernah saudara lihat itu burung bawa pacul ke sawah? Atau dia terbang bawa map melamar kerja di kawasan industri, pernah? Itu burung cuma terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari ranting satu ke ranting yang lain. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan lindungi. Bahkan saya baca di Alkitab yang dikategorikan burung itu ada 2. Yang pertama burung gagak. Burung gagak itu kalau saudara baca di kitab, saya lupa itu di Perjanjian Lama. Di situ dikatakan bahwa burung gagak itu burung yang haram. Burung yang haram, burung gagak itu. Tapi dipelihara oleh Tuhan loh. Burung haram aja Tuhan kasih makan, apalagi saudara yang tidak haram. Amin. Saudara kan di sini bukan orang-orang yang haram. Semua orang-orang yang harum. Amin. Cuma makanannya aja yang suka haram-haram. Babi panggang karo lah. Tapi itu kesukaan saya juga. Haleluya. Kemudian yang kedua, Alkitab katakan yang dimaksud burung itu burung pipit. Burung pipit itu burung yang murahan, Alkitab katakan. Harganya itu cuma berapa? Seduit atau berapa harganya? Tapi dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit saja yang murahan dipelihara Tuhan, apalagi saudara. Saudara itu bukan orang murahan loh. Saudara itu ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kenapa? Karena saudara bukan orang-orang murahan. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong, memberkati, mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan saudara. Amin. Karena engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya ingat waktu COVID kemarin sekitar 2 tahun ya COVID itu. Itu banyak sekali orang yang mengeluh. Termasuk hamba-hamba Tuhan.
Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengeluh kekurangan uang. Saya waktu COVID justru kebanyakan uang. Ini bukan mau sombong, cuma mau pamer doang. Bayangkan saya ingat saya itu sampai 7 kali saya memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Bekasi. Tambun, Cibitu, dan sekitarnya, bahkan sampai di Harapan Indah. Saya memberkati mereka, saudara. Karena banyak uang. Diberkati Tuhan di saat-saat kondisi seperti itu. Kami punya toko buku, saudara. Itu waktu COVID itu kurir-kurir yang datang itu sampai 4 sampai 5 itu kadang-kadang ketemu di depan rumah. Antar buku, kirim buku. Saya tanya sama istri, emang berapa keuntungannya waktu COVID itu? Istri saya bilang, ratusan juta. Di saat COVID. Bahkan di saat COVID saya bisa beli mobil baru. Buktinya saya parkir di situ. Di saat COVID loh. Saya beli cash, bukan kredit. Karena muka saya bukan muka kredit. Saya mau bilang begini, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gak usah khawatir, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupanmu. Amin. Cuma kadang-kadang kita ini selalu menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauhkan diri, kita yang menjauhkan diri. Kita yang tinggalkan Tuhan. Kita yang pergi. Coba saudara datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, saya percaya. Engkau pasti melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Betul saudara, waktu COVID kemarin itu saya sampai ada seorang pengusaha. Dia pengusaha tambang batu bara. Enggak seiman sama saya. Dia enggak seiman. Dia pernah undang saya di Pondok Indah di rumahnya. Di rumahnya itu ada sekitar 23 mobil mewah. Ferrari, Lamborghini, kemudian ada merek-merek yang lain. Saudara. Dia bilang sama saya, di rumah mobil Alphard di rumahnya dia itu mobil pembantu pergi ke pasar. Hati saya gondok. Karena saya datang dengan mobil Avanza. Rumahnya 3 lantai, pakai lift. Saudara. Dia yang banyak memberkati saya waktu COVID. Padahal tidak seiman, saudara. Enggak seiman. Tapi dia banyak memberkati saya. Saya ingat Elia waktu dia berada di Sungai Kerit. Di saat orang lain sedang susah, Elia justru makan enak-enak. Saudara tahu siapa yang kasih makan Elia? Burung gagak Tuhan kirim. Membawa apa? Roti dan daging, saudara. Padahal burung gagak itu binatang pemakan daging loh. Tapi waktu dia bawa itu roti dan daging nggak ada kurang. Beda dengan kita. Suruh bawa babi 2 kilo, hilang 1 kilo. Alasan ongkir. Bayangkan di saat orang sedang susah makan waktu itu, Elia justru makan enak-enak loh. Saya percaya hari-hari ini, di saat orang lain sedang resesi, saudara resepsi. Saya lihat kalau lagi cool di tempatnya Pak Huta Galung, makan-makan terus. Sekali-sekali undang saya kalau makan-makan. Ini cuma diposting terus. Itu buktinya, jemaat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Pas kan? Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji
janjimu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hari-hari ini kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin mengasihi Tuhan, meteraikan setiap firman Allah yang kami dengar, dan Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini Bapak Ibu Saudara, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat Pak Pendeta Alfian. Semakin diberkati ya Pak pelayanannya keluarga. Haleluya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman sepekan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua terberkati di siang hari ini ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Pendeta Alfian Engune atas firman yang disiarkan di siang hari ini. Biar Tuhan memberkati keluarga, pelayanan Pak Pendeta. Pertama-tama kami mau menyambut jemaat yang pertama kali hadir di siang hari ini. Ada, boleh lambaikan tangan. Satu orang di belakang, puji nama Tuhan. Boleh para pengerja untuk di depan juga ada, Ibu. Kami mau menyambut Bapak Ibu untuk di minggu depan kembali kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Untuk minggu depan, ibadah di tempat ini GBCHS tetap dimulai jam 10 disertai dengan sekolah minggu. Dan kami mau memberitahu untuk jika ada jemaat di tempat ini yang mau tempatnya dibuatkan cool, bisa menghubungi pengerja di tempat ini. Yang di depan boleh. Dan untuk di hari Sabtu depan, untuk di tempat ini ada cool pengerja. Kami mau mengundang juga untuk jemaat yang mau hadir. Dan cool pengerja jam 3 ya. Demikian. Dan kami juga mau menginfokan untuk jemaat di tempat ini, di belakang kita ada kotak misi 2000 bagi jemaat-jemaat yang mau menabur di tempat ini, karena di tempat ini ada tim pembangunan yang mau mengadakan renovasi gereja ini. Biar kiranya jemaat-jemaat yang mau menabur, baik apapun boleh menghubungi para pengerja di tempat ini. Dan di belakang ada kotak misi 2000, boleh juga menabur melalui kotak. Dan juga di tempat ini biar kita bersama-sama untuk berdoa untuk visi misi GBCHS, biar terjadi 200 jemaat, 10 kul dan 20 tim doa, dan 2 kali ibadah biar bisa terjadi di tahun ini. Demikian, Tuhan Yesus berberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang baru pertama kali beribadah tadi di tempat ini, kami menghimbau untuk mengangkat tangan. Tadi jemaat yang baru pertama kali beribadah boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di sebelahnya, mungkin para pengerja boleh mengangkat tangannya. Kita doakan buat jemaat yang baru pertama kali beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini.
Karena Kau kirimkan jiwa baru ke tempat ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang datang pertama kali hari ibadah di tempat ini. Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam doanya Bapa. Engkau berkati setiap pergumulannya. Kami percaya Tuhan adalah yang jawaban dalam setiap pergumulannya. Dalam nama Yesus diberkati apapun yang dilakukannya. Semua berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nanti basaknya Bapak Ibu Saudara. Tadi ada amplop, tadi saya lihat di kursinya Bapak Ibu Saudara. Boleh kita angkat amplop kita ke atas kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Nanti basaknya kami akan memberikan persembahan ini Bapak. Persembahan ini Engkau berkati menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Boleh maju ke depan, kami persilakan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berdiri sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Lihat kiri kanannya, katakan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, lamanya. Tuhan Yesus baik. Cuma Tuhan saja katakan, Tuhan Yesus baik. Cuma Tuhan. Iya, 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 iya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. semua jempol kita di atas kepala yo. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau yang menganugerahkan kami kebenaran dan keselamatan Tuhan. Ajari kami untuk menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Alfian Tuhan. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, keluarganya, jemaat Tuhan yang dipercayakan di dalam penggembalaannya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan semakin melebar ke kanan dan ke kiri Tuhan pelayanannya, kasihnya kepada Engkau. Terima kasih buat Pak Alfian ini, boleh memberkati kami di tempat ini umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu, bagi yang hadir baru pertama kali di tempat ini Tuhan.
biarlah mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan setiap orang-orang yang sudah hadir di tempat ini boleh hadir kembali Tuhan Yesus, karena ada Engkau di tempat ini. Bukan karena ada kami, ada pribadi manusia, tetapi pribadi Engkau Allah sendiri yang dijumpai oleh jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga lingkungan kami ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan RT RW, bahkan Tuhan Sumber Jaya Tuhan Yesus, kepala desa semuanya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk Tambun Selatan khususnya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Berkati Bekasi Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Nanti kalau ada pemimpin baru, biarlah semakin kuat bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berkati secara ekonomi, pertahanan, keamanan, semuanya Tuhan berjalan dengan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa juga untuk karyawan kami, Pak Andi Markus, Tuhan Yesus berkati. Sebagai gembala kami ya Tuhan Yesus di tempat ini, Pak Abraham Tuhan bersama keluarga, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan, istrinya Tuhan berkati, lindungi. Segala serangan balik kami tolak di dalam nama Yesus. Benteng kuasa darah-Mu atas hamba-Mu. Benteng kuasa darah-Mu atas umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan Yesus untuk setiap generasi-generasi yang ada di tempat ini. Anak-anak sekolah minggu, bayi-bayi Tuhan, bahkan anak-anak muda Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Engkau, melayani Engkau, memberi hidup yang terbaik Tuhan Yesus. Kami berkumpul di sini hanya satu nama, nama Yesus ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya, buat peralatan yang ada semuanya Tuhan bentengi dengan kuasa darah-Mu. Tuhan berkati setiap peralatan ini, bahkan Kau tambah-tambahkan, percayakan lebih lagi ya Tuhan. Kalau kami rindu Tuhan juga punya rencana-rencana pembangunan ke depan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk tim yang hari ini Tuhan boleh melayani di tempat ini. Dari Cibitung Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu, biarlah anugerah-Mu atas mereka anak-anak ini Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kami berdoa juga untuk gereja Cibitung Tuhan. Terus pakai gereja Cibitung untuk memuliakan nama-Mu. Banyak lahir pemimpin-pemimpin yang dahsyat dari sana Tuhan Yesus. Orang-orang yang kuat Tuhan untuk memimpin di dalam kerohanian maupun di dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami. Setiap kami yang sakit, yang luka, Tuhan pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Biarlah terima berkat dari hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat sukacita damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah